Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto ST.MPD dan pengajar praktek Bapak Sukamto SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Untuk format Bagja, pada program yang berdampak positif pada murid yaitu sebagai berikut. Format Bagja yang pertama yaitu terkait dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, untuk format Bagja terkait profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan pada program ini yaitu yang pertama, dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di mana tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan rasa cinta dan peduli murid terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, profil pelajar Pancasila dengan dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Tujuannya untuk mendorong murid untuk mampu menghormati dan menghargai orang lain dalam kegiatan berkelompok untuk mengelola sampah di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu dimensi yang ketiga terkait bergotong royong. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama antar murid dalam mengolah sampah di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu dimensi yang keempat yaitu mandiri. Tujuannya yaitu untuk mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas sampah mereka masing-masing yang ditimbulkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan pada program ini. Yang kelima yaitu bernalar kritis, yaitu mendorong murid untuk memiliki kemampuan bernalar kritis dalam membuat pilihan dan keputusan yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah di lingkungan sekolah. Kemudian, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan yang keenam yaitu kreatif, yaitu mendorong murid untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran kreatif mereka dalam membuat hasil produk tepat guna dari pengolahan sampah. Kemudian, format Bagja selanjutnya yaitu terkait karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dari program ini. Yang pertama yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif.
Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, serta lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian, format bagja yang selanjutnya yaitu terkait prakarsa perubahan yang akan diwujudkan, yaitu meningkatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid melalui program mengolah sampah menjadi berkah atau disingkat MEKA. Selanjutnya yaitu terkait tahapan bagja. Yang pertama yaitu B, berarti buat pertanyaan utama. Untuk tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program ini yaitu bernalar kritis, yaitu mendorong murid untuk memiliki kemampuan bernalar kritis dalam membuat pilihan dan keputusan yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu masih format bagja yang pertama yaitu tahapan buat pertanyaan utama, aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaat untuk mewujudkan program ini yaitu terdiri dari kepala sekolah, kemudian rekan guru dan juga murid. Ini merupakan modal manusia. Kemudian tahapan bagja dari buat pertanyaan utama yaitu terkait karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, yaitu bertujuan untuk menanamkan karakter kepada murid untuk cinta dan peduli pada lingkungan, juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sampah masing-masing yang ditimbulkan di sekolah. Tahapan bagja selanjutnya pada buat pertanyaan utama yaitu bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program atau kegiatan ini. Suara murid atau voice yaitu dengan cara melakukan sesi dialog dengan perwakilan dari semua kelas 7, 8, dan 9 dengan membangun budaya saling mendengarkan terkait keluhan masalah sampah yang menumpuk di sekolah. Selanjutnya, untuk mewujudkan pilihan murid atau choice yaitu dengan cara melakukan sesi dialog dengan perwakilan dari semua kelas 7, 8, dan 9 dengan mengambil keputusan atau jika memang diperlukan melalui kegiatan voting untuk memprioritaskan langkah tindakan atau aktivitas berikutnya pada kegiatan program pengolahan sampah tepat guna. Selanjutnya, unsur kepemimpinan yang ketiga yang dapat dimunculkan dalam program ini yaitu kepemilikan murid atau ownership, yaitu melakukan sesi dialog dengan perwakilan dari semua kelas 7, 8, dan 9 dengan mendiskusikan pengalaman mereka dan mengkonekasikannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan terkait kegiatan atau program pengolahan sampah. Kemudian masih tahap buat pertanyaan utama. Di sini terdapat pertanyaan yang akan disampaikan terkait bagaimana kita dapat meningkatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid. Kemudian terdapat tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah
terkait program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi dan koordinasi dengan rekan sejawat terkait program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Kemudian, waktu yang diperlukan pada tahap buat pertanyaan utama yaitu selama 3 hari, kemudian penanggung jawab pada tahap ini yaitu CGP sendiri. Selanjutnya, tahapan Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Untuk tahapan Bagja ambil pelajaran, poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui tahap pada program ini yaitu mandiri. Dalam hal ini dapat mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas sampah mereka masing-masing. Pada tahap ambil pelajaran, terdapat aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini, meliputi wali kelas, murid-murid, laptop, LCD proyektor, serta kebijakan sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama murid dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui tahap ini. Yang pertama yaitu suara murid atau voice, dengan cara curah pendapat bersama murid dengan memberikan kesempatan murid untuk bertanya, berpendapat, dan berdiskusi dalam kegiatan ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mewujudkan unsur pilihan murid atau choice, yaitu dengan cara curah pendapat bersama murid dengan memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Selanjutnya yaitu kepemilikan murid atau ownership. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara curah pendapat bersama murid dengan merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid terkait kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Selanjutnya yaitu terkait pertanyaan pada kegiatan ambil pelajaran. Yang pertama yaitu aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid. Yang kedua, apa yang murid sukai terkait hasil produk pengolahan sampah. Pertanyaan yang ketiga yaitu mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid. Yang keempat, mana kebijakan sekolah yang dapat mendukung sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid. Kemudian, daftar tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan survei, mengisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada murid terkait program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Yang kedua, wali kelas memberikan pertanyaan terkait daftar pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya pada kegiatan survei. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk melakukan tahap ini yaitu selama 3 hari, serta penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak dan juga wali kelas. Kemudian untuk tahapan Bagja yang ketiga yaitu G, gali mimpi.
Untuk tahapan yang ketiga, yaitu gali mimpi, poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini yaitu terdiri dari murid-murid, laptop, dan juga LCD proyektor. Selanjutnya yaitu terkait karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun dalam program ini yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Sehingga di sini dapat meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna, juga meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk menjadi hasil produk pengolahan sampah. Selanjutnya yaitu terkait bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat diwujudkan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu suara murid, dengan cara curah pendapat bersama terkait program mengolah sampah menjadi berkah, dengan memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan perasaan dan perubahan sikap mereka setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pilihan murid atau choice. Hal ini dapat dilakukan dengan cara curah pendapat bersama terkait program mengolah sampah menjadi berkah dengan memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok kegiatan ataupun program pengolahan sampah tepat guna. Kemudian selanjutnya terkait bagaimana kepemilikan murid atau ownership dapat diwujudkan dalam kegiatan ini, yaitu dengan cara curah pendapat bersama murid terkait program Mekah dengan mengajak murid untuk mengatur layout kelas mereka sendiri untuk memajang hasil produk pengolahan sampah. Kemudian pertanyaan pada tahapan ini yaitu yang pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul pada murid setelah adanya program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah? Yang kedua, bagaimana perasaan murid dengan perwujudan program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah? Yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Selanjutnya yaitu terkait daftar tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu melakukan observasi kepada murid terhadap perubahan sikap mereka. Yang kedua, melakukan wawancara atau berdialog dengan murid terkait perasaan mereka ketika mengikuti program mengolah sampah menjadi berkah. Serta yang ketiga, merencanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut terhadap program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu terkait waktu yang diperlukan pada tahapan gali mimpi yaitu selama 1 hari, kemudian penanggung jawab pada tahapan ini yaitu CGP sendiri. Selanjutnya yaitu tahapan bagja yang keempat, C, berarti jabarkan rencana. Pada tahapan ini, poin profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan pada program ini yang pertama yaitu berkebinekaan global, mendorong murid untuk mampu menghormati dan menghargai orang lain dalam kegiatan berkelompok untuk mengolah sampah di lingkungan sekolah. Juga dimensi bergotong royong yaitu meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama antar murid dalam mengolah sampah di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu terkait aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini. Yang pertama yaitu murid-murid, yang kedua rekan guru, yang ketiga sampah organik, yang keempat sampah anorganik, dan yang kelima media publikasi murid.
Kemudian, karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program ini yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Juga mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di sekolah. Selanjutnya yaitu terkait bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat diwujudkan dalam tahap ini. Untuk mewujudkan suara murid yaitu dengan cara curah pendapat bersama murid dengan memberikan kesempatan murid untuk bekerja sama dan bertukar pikiran tentang strategi dan solusi untuk permasalahan pengelolaan sampah. Kemudian, unsur kepemimpinan yang kedua yaitu pilihan murid atau choice. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara curah pendapat bersama murid dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Selanjutnya, unsur kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemilikan murid atau ownership, yaitu dengan cara membuat media publikasi murid ataupun majalah dinding untuk menyuarakan aspirasi dan kreativitas murid terkait hasil pengelolaan sampah dalam bentuk video, infografis, foto, maupun esai. Selanjutnya yaitu daftar pertanyaan pada tahapan Bagja untuk jabarkan rencana. Yang pertama, apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid? Yang kedua, apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menguatkan sikap cinta lingkungan dan kemampuan kolaboratif murid? Kemudian, daftar tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu membimbing murid untuk membentuk kelompok. Yang kedua, membimbing murid untuk mengidentifikasi jenis sampah organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga, membimbing murid untuk memilih cara pengolahan sampah organik dan anorganik sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya pada tahapan Bagja untuk jabarkan rencana, untuk tindakan yang keempat yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu membimbing murid untuk memilih cara mempublikasikan hasil produk pengolahan sampah organik dan anorganik. Kemudian tindakan yang kelima yaitu membimbing murid untuk mengatur layout kelas dan dalam memajang hasil sampah produk pengolahan sampah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu terkait waktu yang diperlukan pada tahapan jabarkan rencana yaitu 4 kali pertemuan selama 1 bulan. Kemudian penanggung jawab pada tahapan ini yaitu CGP yang dibantu dengan rekan guru. Kemudian tahapan Bagja yang kelima yaitu A. Ambil pelajaran. Poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program ini khususnya pada tahap atur eksekusi yaitu mandiri, mendorong murid untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran kreatif dalam membuat hasil produk pengolahan sampah. Kemudian selanjutnya yaitu aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini yaitu murid-murid, rekan guru, hasil produk pengolahan sampah,
kemudian ada juga laporan program Mekah dan juga dokumentasi program Mekah. Selanjutnya, yaitu terkait karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program ini, yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Hal ini bertujuan agar murid memiliki kemampuan bernalar kritis untuk mengolah sampah agar tepat guna. Selanjutnya yaitu terkait bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat diwujudkan dalam program ini. Untuk mewujudkan suara murid, yaitu dengan melibatkan murid dalam memberikan umpan balik, evaluasi, dan rencana tindak lanjut terhadap program pengolahan sampah di sekolah. Kemudian, unsur kepemimpinan yang kedua yaitu pilihan murid atau choice. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan, seperti pupuk kompos, ekoprint, ekoenzim, kerajinan tangan yang terdiri dari vas bunga, bunga hiasan, tempat tisu, tempat sampah, dan lain sebagainya. Kemudian, unsur kepemilikan murid atau ownership dapat diwujudkan dengan cara mengajak murid untuk mengatur penggunaan hasil penjualan produk pengolahan sampah tersebut. Selanjutnya yaitu terkait pertanyaan pada kegiatan atur eksekusi. Yang pertama, siapa yang berperan mewujudkan kegiatan peningkatan karakter dan prestasi murid? Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan peningkatan karakter dan prestasi murid? Serta yang ketiga, kapan kegiatan peningkatan karakter dan prestasi murid tersebut dapat dilaksanakan? Kemudian selanjutnya yaitu terkait daftar tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu membentuk tim pelaksana dan penanggung jawab budaya program pengolahan sampah menjadi berkah atau Mekah. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan dan monitoring program mengolah sampah menjadi berkah atau Mekah. Serta yang ketiga, melakukan kegiatan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut terkait program tersebut. Kemudian waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan ini yaitu selama 3 hari. Kemudian penanggung jawab pada tahapan ini yaitu CGP dan juga dibantu oleh rekan guru. Terima kasih. Demikian penyampaian demonstrasi kontekstual modul 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.